Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang wawasan pengelolaan pendidikan dari hasil diskusi dan makalah kami. Dengan anggota, yang pertama Adi Fikriansyah dengan NIM A1C219051. Yang kedua, Diva Armilda dengan NIM A1C219031. Dan yang ketiga, saya sendiri Roniasi Karisma Uli Sihotang dengan NIM A1C219085. Pada kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sumijo dan Subejo mengemukakan bahwa management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organizing members and of using all other organizational resources to achieve stage organizational goals. Artinya, memimpin dan mengendalikan upaya pengorganisasian anggota dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 dimensi yang sangat krusial. Yang pertama, dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola, di mana masing-masing kegiatan memiliki penanggung jawab dan sesuai keahliannya. Contohnya, tugas mendidik adalah seorang guru. Yang kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Contohnya, murid dan guru di kelas memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Yang ketiga, bahwa pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan yang dicapai itu merupakan tujuan organisasi. Contohnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah ditujukan untuk mendidik para peserta didik. Sedangkan, istilah manajemen menurut Oteng Sutisna pada tahun 1983 sama artinya dengan administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam pendidikan. Pengertian administrasi mengandung makna. Yang pertama, adanya tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu, ataupun kelompok. Contohnya, sekolah memerlukan guru untuk mendidik peserta didik. Yang kedua, adanya keterlibatan personil, material, dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi. Contohnya, sekolah memerlukan guru untuk mendidik para peserta didik dan para guru serta peserta didik memerlukan sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, proses yang terus-menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. Contohnya, peserta didik belajar berhitung, kemudian proses belajar menulis angka, dilanjutkan pembelajaran, penjumlahan, dan seterusnya. Yang keempat, pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan. Contohnya, guru memeriksa tugas yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, contoh lainnya, pengawas ujian yang mengawasi proses ujian sekolah peserta didik. Yang kelima, adanya tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya, dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai. Contohnya, penggunaan dana sekolah untuk pembangunan kelas harus dilakukan secara tepat guna agar kelas baru dapat bisa segera digunakan untuk dan memiliki fasilitas yang diharapkan, sehingga fasilitas sekolah tersebut dapat digunakan oleh peserta didik. Yang keenam, hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. Contohnya, manusia adalah unsur utama dalam pendidikan sebagai pendidik dan juga peserta didik. Menurut Dudung, A. Dasuki dan Setio Sumantri pada tahun 1994 menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola, dan mengatur berbagai tuntutan yang ada
guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. Yang kedua, produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik ataupun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional, dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya. Hal ini juga sama halnya dalam pembelajaran, yaitu metode-metode pembelajaran. Yang ketiga, peranan dan tugas dari lembaga pendidikan atau persekolahan makin lama semakin bertambah dan semakin beragam, sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja, akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor, dan juga konselor dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, adanya tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri. Yang keduanya mesti seimbang dan selaras, yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan individu sebagai konsumennya. Yang kelima, tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen. Prinsip dan fungsi pengelolaan pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Dalam suatu lembaga atau kelompok, tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi atau individu saja, tetapi diutamakan pada kepentingan bersama dan keputusan yang tepat yang dapat diambil saat itu. Contohnya, dalam sarana transportasi, pemerintah tidak mungkin menyediakan mobil pribadi untuk semua warganya, tetapi pemerintah menyediakan mobil-mobil transportasi umum untuk seluruh warganya. Yang kedua yaitu mengoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Dalam suatu lembaga, organisasi, ataupun kelompok, pasti memiliki pemimpin dan juga anggota. Baik pemimpin maupun anggota mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Namun, tidak luput dari kerjasama ataupun koordinasi satu dan yang lainnya. Contohnya, saat sedang kegiatan kerja kelompok, pembagian kerja antar anggota perlu dilakukan agar tugas dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu memberikan tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Jika menjadi seorang pemimpin, maka memiliki tugas dalam membagikan tugas kepada anggotanya. Dan saat menentukannya, harus diperhatikan kemampuan atau keahlian dari tiap anggota, sehingga apa yang ditugaskan akan dapat terlaksana dengan baik. Contohnya, saat sekolah mengadakan pentas seni, hendaklah panitia menugaskan panitia lainnya di bidang yang dikuasainya. Yang keempat, yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Tugas dan amanah yang akan diberikan harus memperhatikan kemampuan seseorang dan kondisi psikologis seseorang agar terlaksana dengan baik dan tidak memberatkan seseorang. Contohnya, ketika hendak memerlukan pertolongan orang lain, alangkah baiknya jika memperhatikan suasana dari orang yang ingin dimintai pertolongan. Yang kelima, yaitu relativitas nilai-nilai. Setiap orang memiliki pandangan dan pendapatnya masing-masing, tergantung bagaimana cara seseorang merealisasikannya di kehidupan nyata. Contohnya, merokok. Untuk sebagian orang, merokok dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Namun bagi orang lainnya, itu merupakan hal yang tabu
karena bisa jadi itu adalah kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan memiliki fungsi yang terkait dengan proses pendidikan, dengan pengelolaan proses pembelajaran yang berlangsung. Menurut G. R. Terry, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu planning, ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penetapan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program dan produser, serta strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu organizing, merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu merupakan tindakan dari rencana yang dibuat atau memberikan dorongan. Pelaksanaan dilakukan juga jika perencanaan tersebut sudah matang. Yang keempat, yaitu pengawasan, sering juga disebut pengendalian, yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga anggota dapat melaksanakan tugasnya sesuai tujuan semula. Menurut Henry Fayol, terdapat 5 fungsi manajemen yang meliputi 1. Perencanaan, yang meliputi banyak hal seperti perencanaan tujuan yang akan dicapai seperti tujuan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Contohnya, pengajuan proposal kepada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan amal dan persetujuan untuk pengumpulan dana. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Dalam kegiatan oleh kelompok atau lembaga akan dilakukan pembagian tanggung jawab masing-masing bidang. Contohnya, penentuan perangkat kelas, masing-masing individu yang akan dipilih harus berdasarkan keahliannya. Yang ketiga yaitu pengaturan. Dalam hal memimpin, harus mempunyai kemampuan yang mumpuni. Contohnya, seorang kepala perusahaan harus memiliki skill yang lebih unggul daripada karyawannya. Yang keempat yaitu koordinasi, yaitu kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai tujuannya bersama dengan kesepakatan bersama agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja yang dapat mengganggu. Contohnya, kegiatan kerja bakti yang dilakukan siswa harus dilakukan secara kompak sesuai tugasnya masing-masing. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengendalian atau pengawasan terhadap suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, juri dalam kegiatan lomba harus melaksanakan tugasnya dengan baik agar hasil lomba yang diperoleh merupakan hasil yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi dan prinsip dalam pengelolaan pendidikan adalah tugas-tugas mesti dilaksanakan oleh individu maupun secara kelompok dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat putusan. Membuat putusan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun secara kelompok dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu merencanakan, yang ialah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan apa yang akan dilaksanakan lebih lanjut. Dodong A. Dasuki dan Setio Sumarti menjelaskan bahwa A. Prarencana ialah menentukan gambaran hal-hal yang harus dipenuhi dalam sebuah kegiatan. Contohnya, menentukan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan saat study tour. B. Merumuskan rencana, mengumpulkan beberapa ide berupa daftar ketetapan langkah, tindakan untuk sebuah kegiatan. Contohnya, kunjungan edukasi ke museum kota, kunjungan ke sebuah cagar alam, dan sebagainya. C. Perincian rencana. Beberapa rencana dijelaskan kembali kegiatan apa saja yang akan dilakukan satu demi satu. Contohnya, kegiatan kunjungan museum, siswa akan diwajibkan mencatat hal-hal penting yang ditemui. Begitu pula dengan kegiatan yang lainnya. D. Implementasi rencana. Setelah agenda pelaksanaan kegiatan tiba,
Ide rencana dapat dilihat dari kegiatan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sebelumnya. Contohnya, saat diadakan study tour tahun lalu, seluruh siswa melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan. Menurut Oteng Sutisna, makna dari mengorganisasikan adalah sebagai berikut. Dalam menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pengertian, pengorganisasian merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengorganisasian juga merupakan suatu fungsi administrasi kedua setelah perencanaan. Contohnya, membuat kelompok belajar di saat pembelajaran online. Yang keempat, yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang lain, atau dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lainnya. Mengomunikasikan dalam suatu organisasi adalah dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota organisasi secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok. Contohnya menyampaikan pendapat saat diskusi kelas. Kelima, menurut Oteng Sutisna, mengoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbang dan saran dari para anggota, bahan dan sumber lain yang terdapat di dalam organisasi itu ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-unit dan menciptakan setiap unit itu untuk saling melengkapi dan mendukung yang lainnya. Contohnya melakukan kegiatan musyawarah pemilihan ketua OSIS. Yang keenam, mengawasi. Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Oteng Sutisna adalah sebuah suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya, maka perlu adanya penyesuaian yang mesti dilakukan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh, yaitu menilai, yang diartikan sebagai penilaian perangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kegunaan dan maksud-maksud dari penilaian yang disampaikan oleh Oteng Sutisna adalah 1. Untuk memperoleh dasar keperluan pertimbangan akhir sesuai periode kerja. 2. Untuk mendukung dan menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. 3. Untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran untuk menghindari situasi yang merusak. Dan 4. Untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua siswa dalam mengembangkan organisasi sekolah. Contohnya, evaluasi kegiatan studi tour setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Materi selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Kemudian yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett, orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follett juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follett percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis.
Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran dari Solet, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Bukunya, Function of the Executive, 1938, dalam buku ini, Barnard mengulas secara lengkap dari perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting menurut Barnard adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik. Kemudian, konsep pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover segala kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan bermuara pada mutu sekolah. Menurut Edward Salz, tahun 2010, menyatakan bahwa definisi mutu memiliki dua aspek, yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasi disebut sebagai mutu sesungguhnya atau sistem jaminan mutu. Kemudian ada fungsi kesadaran diri. Yang pertama, menginventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Dilakukan pendataan pada fasilitas yang telah disediakan. Contohnya, penginventarisasian alat-alat laboratorium. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas guru. Tidak berarti hanya mengambil tenaga pendidik yang ahli saja, namun dilakukan pelatihan agar meningkatnya kemampuan tenaga pendidik yang ada. Contohnya, pelaksanaan workshop untuk calon pendidik atau tenaga pendidik yang telah ada. Kemudian yang ketiga, melakukan pembenahan dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada. Potensi atau keahlian yang dimiliki tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu diadakan peningkatan dan evaluasi. Contohnya, diadakan kelas tambahan untuk siswa yang akan mengikuti perlombaan sesuai bidangnya. Kemudian yang keempat, memperkuat tenaga administrasi sekolah. Diadakan pelatihan atau kegiatan evaluasi. Contohnya, diadakan workshop ataupun seminar-seminar. Kemudian yang kelima, membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Lingkungan pendidikan yang baik akan dipandang baik pula oleh masyarakat sekitar. Contohnya, tata krama anggota sekolah terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keenam, membangun hubungan baik dengan instansi terkait guna meningkatkan mutu sekolah yang dapat menjadi sekolah yang bermutu atau berkualitas. Contohnya, para peserta didik rutin mengikuti Olimpiade Nasional tiap tahunnya. Kemudian organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, walaupun pekerjaannya berbeda-beda dan bermacam-macam, dengan organisasi dimaksudkan supaya pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan macam-macam pekerjaan. Misalnya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut fungsinya, menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan. Di dalam organisasi ada tujuan yang akan dicapai, aturan kerja, norma yang harus ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, orang yang menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol dan kerjasama, hubungan sosial di antara orang-orang yang ada di dalamnya, serta penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya. Terdapat dua jenis organisasi, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengatur tata hubungan yang ada di dalamnya dalam bentuk struktur yang ditetapkan.
Organisasi informal berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal merupakan ikatan kebersamaan yang dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya untuk memperoleh kepuasan berafiliasi. Salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh persahabatan. Contohnya, dibentuknya komunitas pencinta buku masyarakat Kota Jambi. Kemudian ada organisasi sekolah, dibentuk untuk mengumpulkan siswa yang memiliki kelebihan atau minat yang sama dalam partisipasinya sebagai murid sekolah. Organisasi ini memiliki sekelompok orang yang saling bekerja sama, tujuan yang sama dan aktivitas yang sama. Contohnya, yaitu organisasi siswa intrasekolah dan paskibraka. Kemudian, ruang lingkup pengelolaan sekolah. Yang pertama, manajemen siswa adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Contohnya seperti pembelajaran tatap muka setiap hari. Kemudian yang kedua, personil sekolah, baik tenaga kependidikan maupun tenaga manajemen. Seluruh anggota perangkat sekolah yang ada sesuai tugasnya masing-masing. Contohnya, peserta didik dan tenaga pendidik. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Contohnya kurikulum 2013. Kemudian yang keempat, sarana prasarana atau material diperlukan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar. Contohnya perpustakaan sekolah. Yang kelima, tata laksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah dibentuk untuk mendata seluruh kebutuhan keberlangsungan belajar dan pembelajaran maupun proses keberlangsungan kepentingan sekolah. Contohnya, pendataan para peserta didik baru tahun 2020 yang dilakukan oleh tata usaha. Kemudian yang keenam, lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan diperlukan sebagai penunjang yang akan meningkatkan kualitas sekolah maupun peserta didik. Contohnya, lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran. Yang ketujuh, hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting pada sebuah lingkungan masyarakat. Bila lingkungan sekolah baik, maka masyarakat juga akan menilai baik suatu lembaga sekolah. Contohnya, kegiatan penyuluhan sederhana kepada masyarakat yang dilakukan oleh siswa mengenai cara berbudidaya hidroponik. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.